Satreskrim Polres Bangkalan kini menaikkan perkara penganiayaan terhadap anak berinisial AS 15 tahun siswa SMP swasta di Kecamatan Klampis ke tahap penyidikan. Hal ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan membeberkan 5 terduga pelaku beserta perannya masing-masing dalam perkara ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama rekan kami dari Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Baik, Alinda, terima kasih dan Tribun selamat siang. Satreskrim Polres Bangkalan memintai keterangan terhadap 6 orang saksi atas perkara kekerasan fisik terhadap anak berinisial AS 15 tahun siswa SMP swasta di Kecamatan Kelampis, Kabupaten Bangkalan pada Rabu 21 Mei kemarin. 6 saksi itu disebut pihak kepolisian terdiri dari satpam sekolah, kepala sekolah, pengurus yayasan, korban AS, bapak korban dan salah seorang teman korban, sekaligus teman satu kelas terduga pelaku IS 15 tahun. Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono mengungkapkan selain memintai keterangan dari beberapa orang saksi, pihak penyidik juga telah mendapatkan hasil visum korban. Hendro menyatakan sejak menerima laporan pada 28 April 2025 lalu, Satreskrim Polres Bangkalan telah melakukan serangkaian penyelidikan dan saat ini statusnya telah naik ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian juga membeberkan sejumlah 5 orang terduga pelaku berikut peran masing-masing dalam perkara kekerasan fisik terhadap korban anak AS. 5 terduga pelaku itu disebut kepolisian berinisial IS 15 tahun, teman satu kelas dari korban AS, sementara 4 orang terduga pelaku lainnya yakni kakak dari IS berinisial HS, bapak dari IS berinisial JR, ibu dari IS, hingga seorang laki-laki yang tidak dikenal korban. Tribuners, korban siswa anak AS merupakan warga desa Bekeng, Kecamatan Kelampis. Dalam video berdurasi 25 detik yang beredar, AS yang masih mengenakan seragam sekolah mendapatkan tindakan pemukulan oleh terduga pelaku IS. Siswa asal desa Bekeng, Kecamatan Kelampis. Terduga pelaku IS dalam rekaman video itu juga masih mengenakan seragam sekolah. Dan mirisnya, Tribuners, permasalahan dua bocah saat berada di lingkungan sekolah itu berlanjut hingga menjadi urusan orang dewasa. Bahkan dalam video yang beredar, salah seorang di antaranya pria dewasa itu mengenakan kaos merah, memegang tubuh korban AS sehingga siswi IS lebih leluasa melayangkan pukulan hingga tendangan ke korban. Kapolres AKBP Hendro menjelaskan dengan dugaan penganiayaan itu diawali ketika korban AS merasa tidak terima karena terduga pelaku IS tidak terkena razia potong rambut yang dilakukan para guru, sehingga korban berinisiatif melakukan pemotongan rambut dari terduga pelaku. Hal itu membuat terduga pelaku tidak terima dan melaporkan kejadian itu kepada keluarga. Jika kelima terduga pelaku itu nantinya terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, pihak kepolisian telah menyiapkan jeratan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Sementara Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fausen Ja'far menyayangkan peristiwa tersebut. Ia akan memaksimalkan fungsi dan peran BK di setiap sekolah, termasuk fungsi semua jajaran kependidikan, mulai dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, siswa, dan juga orang tua. Dengan harapan terwujudnya sekolah sebagai lingkungan yang ramah bagi anak, memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anak sebagai generasi bangsa. Begitu rekan Alinda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Tim Reskrim Polres Bangkalan telah melakukan beberapa langkah-langkah diantaranya melakukan klarifikasi terhadap 6 saksi, kemudian meminta visum terhadap si korban, yang mana alhamdulillah hasil visum sudah keluar. Hari ini perkara naik ke penyidikan. Setelah kami akan tindak lanjuti, yang mana memang dalam pendalaman terhadap perkara ini ada beberapa nama yang disebut,
ada beberapa lebih dari 1 orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap si korban. Penganiayaannya kan? Dugaan penganiayaan diawali dari korban awal mula tidak terima karena salah satu terduga pelaku ini tidak terkena razia potong rambut dari gurunya, sehingga si korban ini berinisiatif memotong rambut dari salah satu terduga pelaku. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat menyayangkan terjadinya pengeroyokan itu, dan itu terjadi di dunia pendidikan kita. Nantinya akan kita panggil tentunya persoalannya seperti apa. Yang kedua, nanti kita akan tingkatkan fungsi BK di. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.